Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hadratul Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi al qurabah tabi'in wa ala rasulina mu'allim wa ala jami'a baina wa li jami'i amwatil muslimin musliman wa zanillah Sultan Abdul Qadir wa nashana khamil kamtillati yashana hadratul Nabi Imam Ghazali Nabi Qadir Musanafid al-Khairat Nabi Abdul Jazuli كعبد العليم الجناوي عبد الجلال سعد الناوي يسر الناوي كحسن الناوي كعبد العليم الجناوي حسن الناوي وجميع آبائنا وأمهاتنا جميع القبور من المسلمين لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sedajana jamaah rahimakumullah, para bapak, para ibu, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, pagi ini masih diberi hidayah taufik oleh Allah, dengan bukti kita masih diberi kemauan untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Bisa kita melakukan ibadah-ibadah yang lain termasuk silaturahim, i'tikaf di masjid ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat kaula i'tikaf masjid Ka'ditoh karena Allah Ta'ala. Juga kita diberi kesehatan oleh Allah. Banyak teman-teman yang sudah ada di rumah sakit, banyak handai tolan kita yang saat ini terbaring di rumahnya karena sakit. Alhamdulillah kula lebih panjenengan pada Allah Ta'ala yang paling sehat, paling beres. Ini adalah nikmat yang harus disyukuri dan tentu kita gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau ibadah kepada Allah sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan meneruskan apa yang telah disampaikan beberapa minggu yang lalu tentang kitab Dardir. Kitab Dardir itu adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Yang mengarang atau yang menulis adalah Al-Imam Al-Arif Billah Abil Barakat Sayyidi Ahmad Ad-Dardir. Mereka adalah yang menulis kitab ini, orang termasuk orang yang sesemak dekat Allah Ta'ala, sehingga dikenal dengan Al-Arif Billah, orang yang ma'rifat kepada Allah. Ada beberapa peristiwa yang dijumpai oleh Rasulullah pada saat Isra. Karena Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan beberapa pesan-pesan dari Allah Ta'ala melalui Malaikat Jibril. Artinya Malaikat Jibril mendapat wahyu dari Allah, kemudian disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Yang menjadi aturan-aturan, apakah itu wajib, apakah itu sunnat, ini adalah aturan dalam agama yang datang dari Al-Quran ataupun datang dari sabda Rasulullah atau mungkin ijma' para ulama, kesepakatan para ulama dan qiyas. Rasulullah itu memerintahkan sesuatu, tahu terhadap apa yang diperintahkan. Dengan adanya Isra Mi'raj inilah Rasulullah bisa mengetahui semua. Kenal atau beoning dengan para nabi yang sebelumnya. Meskipun Rasulullah secara umur bukan atau tidak nyampe atau belum lahir masa-masa Nabi Adam, masa-masa Nabi Nuh, Nabi Musa dan seterusnya. Tapi Rasulullah kenal dan tahu kepada mereka dengan adanya Isra Mi'raj.
Dan juga bahkan Rasulullah tahu dari beberapa kisah yang dialami oleh Rasulullah pada saat Isra Mi'raj. Di sini dikatakan summa ta'ala qaumin turdahu ru'usuhum. Sebagaimana kita dengar secara umum, Rasulullah pada saat Isra Mi'raj melihat sekelompok orang secetakakan to ecece. Artinya etete aja ring matur. Setiap abeli pole deka bentuk ke napa cetak atau kepala yang seperti biasanya, maka tek pole terus seperti itu. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan atau Rasulullah bertanya, "Man hadza ya Jibril? Man haula ya Jibril?" Jawab kanjeng Nabi pasaya rakaat itu malaikat Jibril. Ternyata adalah alladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis sholatil maktubah. Orang semales ngelakoni salat fardu selema bekto. Ini adalah gambaran bagi orang yang tidak mau melakukan sholat. Tentu ini adalah sebatas gambaran. Bisa saja lebih parah dari ini. Orang silok ngelakoni sholat khususnya lemak bekto bisa lebih parah dari gak itu. Bukan hanya gambaran yang terlihat atau yang dilihat oleh Rasulullah pada saat Isra Mi'raj. Apa-apa mun orang males sholat nih kami pas cetak saya cece neng akhirat. Karena sholat itu identik dengan sujud. Sujud ini adalah termasuk salah satu inti dari pekerjaan sholat. Makanya itu bagi orang yang paling semak dekat Allah Ta'ala pada saat sujud. Sehingga nanti itu dikatakan atau apa gambarannya adalah benilaian anggota lain secece dalam seksaan itu, yaitu kepala karena identik dengan sujud. Orang yang semalas asojud dekat Allah Ta'ala maka bakal ecece terus seperti itu. Ini adalah gambaran. Ya, tentunya kita berharap moga-moga lebih panjenengan dan keluarga besar kita tetap istiqomah ngelakoni sholat. Bukan hanya yang 5 waktu. Tentu ibadah sholat sunat nikah kita coba untuk istiqomah juga. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada witir, ada tahajud dan seterusnya. Sangat banyak ibadah sholat itu. Artinya sholat sunat nikah banyak. Termasuk witir jangan gila. Witir jangan sampai kelopai kangku ngelakoni sholat witir. Kemudian summa ata ala qaumin ala akbalihim riqa wa ala adbarihim riqa yasrahuna kama tasrahul ibil wal ghanam. Rasulullah apangki sareng sekelompok orang sekelihatannya orang ini termasuk orang lo andi. Anapa? Karena kelampina beda kabeh. Kelampina kelompok orang ini kan ada si gena, ada si anyar, ada si bagus, tapi beda kabeh. Ibu di beda neng ada beda. Di samping itu kemudian kelompok orang ini kan makan pada ben makan embe, pada ben makan sapeh. Katipan apa mau embe, mau elomber kadisa. Artinya lo etale kan ngakan rebe, ngakan ini, ngakan itu. Sekarang ditujukan kelompok ini. Cuman bedanya yang dimakan oleh kelompok itu adalah sesuatu yang membahayakan. Ekakan meskipun barang itu sangat bahaya. Membuat dirinya tersiksa, membuat dirinya sakit, ben orang ini kapakun ekakan. Bayangkan saya ekakan ini ke duri-duri yang membahayakan. Yang dimakan oleh mereka adalah mardanah neraka jahanam yang dimakan oleh orang itu. Jadi Rasulullah sempat bertanya ada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, pas saya raka disa malaikat Jibril. Karena kelihatannya adalah seperti itu. Penampilannya adalah termasuk orang yang kelampina coba dan juga cara makannya seperti itu dan yang dimakan adalah
sesuatu yang membahayakan pada dirinya. Ada malaikat Jibril alladzina la yu'adduna sadaqati amwalihim. Oh nika Kanjeng Nabi kemperna orang se cerai. Orang se hartanya rezekinya tak pernah zakate. Atau jarang sedekah. Dan nikah gambaran orang yang tidak mau berzakat. Gambaran orang yang tidak mau bersedekah. Gambaran orang yang tidak punya rasa peduli terhadap orang lain. Lo enggak dek kata tangkena selebih tak andi. Lo enggak dek sekitara yang lebih tak andi. Termasuk kerabat-kerabat yang tidak punya. Padahal Allah Ta'ala memberi rezeki lebih panjang dengan nikah. Pastinya bukan hanya untuk milik kita. Pastinya adalah milik orang-orang yang ada di sekitar kita yang tentu membutuhkan. Butuh dekat pemberian kita. Jadi benar Allah Ta'ala pelebat dekat lebih banyak. Apa nama? Karena rezeki yang dikonsum yang menjadi pasti bagi kita adalah yang dimakan hari itu. Ini adalah rezeki kita. Jadi umpamanya makin pagi ada anggap napa nasi pecel. Dan ini rezeki gue lebih panjenengan hari makin. Lebih dari nasi pecel beniding gue lebih panjenengan. Meskipun sebenarnya kita bisa membeli nasi-nasi yang lebih tinggi dari itu, bahkan lebih. Padahal panjenengan cuma membeli satu itu pun nasi pecel. Ya panjenengan melihat 100 atau 500 mampu 500 pecel. Cuman sedin panjenengan situng nikah. Rezeki kita itu adalah itu saja yang milik kita. Lebihnya dari itu bisa saja adalah milik orang lain. Karena umpaman lastarena ada nasi pecel pas sobung ngomor, nggih sobung napa saya teguh panjenengan obang yang sekian, harta yang sekian, kekayaan yang sekian, sobung pun. Cuman kita adalah milik apa yang dimiliki kita itu nasi pecel lebih dari kebenih. Karena Nabi ampun sobung ngomor kilo kira noro. Selain nasi pecel yang sudah dimakan. Ini kata tangki. Dan ini adalah gambarannya orang yang seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang masih memerlukan bantuan kita ini banyak. Karena tentunya rezeki mereka tidak sama dengan kita. Kadang ben Allah Ta'ala gue lebih banyak paling gampang. Ben Allah Ta'ala ini kan paling melarat. Karena memang Allah Ta'ala selebih oning mengatur rezekinya mun ria pabenya ben sengko rezeki ria ben ko karena Allah Ta'ala lebih oning apa maslahahnya. Panapa kebaikannya kalau umpamanya ben Allah Ta'ala diberi benyakan diberi didikan jadi sedajana Allah sing ngatur. Kemudian juga di sini dijelaskan Kanjeng Nabi banyak tapangki sarang pansapanapan ketetian termasuk bedeteking coba bedeteking fokus. Kemudian orang yang gila ada erteking secoba padahal boceng. Kemudian juga Kanjeng Nabi tapangki sarang situng kajuan yang sering mengganggu terhadap orang yang lewat di depannya pohon tadi. Mereka digambarkan sareng malaikat Jibril dijelaskan orang yang sering duduk di pinggir jalan kemudian arasanan orang setiap orang selebet. Kadang-kadang gue lebih panjenengan kan lebet anak batojo neng tempat-tempat umum pah bedoreng lebet kayak rasane pola nasi coba atau pola nasi ceratin atau besi ganteng pola nasi soki pola nasi tandi. Pokoknya tema untuk arasanan beda. Siap untuk setiap saat. Jadi mon si soki kira rasana polan soki na. Mon si tepang ira rasane polan tepang. Mon si celeng ira rasane polan celeng.
Pokon tak kehabisan tema, tak kehabisan judul untuk arasanan orang lain. Banyak menjudul-judul arasanan orang lain ini kebanyak. Tinggal kita napa pakun arasan napa nama punten. Kemudian juga di sini dikatakan dengan itu ada baki wa ra'a rajulan yasbahu fi nahrin min damin. Kanjeng Nabi ngolati orang sealangoy nang situng songai seaingan ni ke dari dere. Dari dere. Jadi bani ain tapi dere. Tapi orang ini kak alangoy beda nang songai ini. Sambil akan betok. Jadi alangoy nang dere sambil ngakan betok. Gidara beniro ombot yang luar biasa. Salah dere pah beceng. Bayangkan pah ketipan apa. Tapi orang ini alangoy nang nikah. Alangoy nang songai yang airnya terbuat dari dere sebaunya luar biasa. Pas ki tambah ki sambil ngakan betok. Dan ini kesampaian ditanya akidah malaikat Jibril, ternyata ini adalah mislu akilir riba. Orang seadeer bareng riba. Kenapa riba kadinto? Contoh kecilnya adalah kita naudzubillah main cempeseda ke orang pasabudu. Makanya kita harus hati-hati, banyak makin jasa-jasa seperti itu. Di perkampungan kadang-kadang bersih aja. Cuman kenapa bisa tidak riba? Seperti bank syariah. Bank syariah kita jelas tidak riba pun. Karena secara administrasi sudah syariah. Meskipun konteksnya sama. Artinya pada angkep umpaman autang pada beda sana. Cuman karena sudah mana di format kalaban administrasi syariah maka lain. Atau jasa-jasa lembaga-lembaga lain yang memang mana sudah diatur dengan aturan syariah. Meskipun konteksnya seperti katanya tadi sama. Makanya tergantung akad. Dalam segala apapun kan itu tergantung akad. Mun akadnya syariah maka halal. Tarik pada panjenengan tangki. Jual beli. Panjenengan mun ngobangi atau membeli sesuatu kan harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Dalam Islam kayak itu jual beli harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Contohnya yang tidak boleh dijual itu adalah contohnya kotoran sapi. Kotoran sapi kan tak gengeng karena najis. Ini kalau diakad jual beli. Jadi panjenengan umpamana parlo kotoran sapi setrak atau satu kelangseh. Kan kadang-kadang kita perlu, nah boleh panjenengan andi kebun parlo. Mungkin panjenengan ketiban apa cara oleh kotoran sapi sampai 100 kelangsen ini kau lekim bang. Nah, panjenengan ngobangi kan tidak boleh. Kalau di akad jual beli gak boleh. Jadi umpaman panjenengan beda orang andi mana kotoran sapi sekelangse. Bi sepanjenengan bang gula ngobang nikah ngobang kotoran sapi nikah ki baik gula yo bang anggap 1 juta atau 2 juta. Niki. Dan nikah yang tidak boleh. Artinya orang sandi kotoran sapi mendapat uang 1 juta atau 2 juta, uangnya itu adalah uang haram. Karena transaksinya keliru. Dan juga tentu kelakuan antara dua penjual dan pembeli itu adalah termasuk kelakuan yang haram. Artinya dosa. Baik pembeli ataupun penjual dosa. Derem macarana malih halal padahal dan gula parlo kelang baik kotoran sapi 100 kelangse. Gempang carana.
diakad secara syariah yang bukan jual beli. Dari majarana umpamanya beda orang andi 100 kelangseh bitan gula pahe beri obang nika 2 juta kieu teh 1 juta ongkos sapanjenengan semat deui ongkos sapanjenengan silong-molong nika sareng ten gula nona kaalaten gula napa kotoran sawe aten gula nika ongkos sapanjenengan silong-molong atau semat deui oh engki dan nikah bukan jual beli namanya. Dan ini halal. Uangnya yang dapat uang 2 juta itu halal, boleh dimakan. Ben transaksinya halal. Dapat demi nikah. Kan pada, nona pada. Pada ladong, ada berkotoran sape, pada juga bengapakun pada. Cuman pidana yang pertama tadi itu adalah haram. Yang kedua ini adalah halal, itu bedanya. Sama dengan transaksi-transaksi hutang piutang itu sama, meskipun barangnya sama. Kalau salah dalam akad bisa salah, bisa menyebabkan kita tidak boleh menggunakan harta yang kita miliki itu dengan cara yang salah itu. Dekadin tahu maksudnya. Jadi tergantung kita bagaimana mengemas transaksi itu. Bisa saja bisa halal, bisa saja bisa haram. Ini caranya. Makanya kita harus tahu. Jadi jangan mana pas kita tidak tahu, maka akan menyebabkan apa yang kita makan adalah barang yang haram. Itu yang dikhawatirkan. Itu yang sering terjadi di kita. Jadi panjenengan umpamanya mencari selamat itu adalah monandi obeng sabe neng bank yang syariat, insyaallah selamat. Bank yang konvensional itu saestona ulama beda pendapat. Jadi artinya beda sing ngoliaki beda sing punten. Artinya selamat kiyah insyaallah kan cuman malah lebih jelas adalah bank yang syariah atau napanya mana jasa-jasa hutang piutang yang syariah, insya Allah selamat. Itu yang diantaranya gambaran-gambaran yang dilihat oleh Rasulullah bagi orang yang makan harta riba. Termasuk yang sering kita lihat di lampu-lampu merah tukar uang. Secara ini kata kenging 10.000 poro ben 5.000 dari majaran angki. Jadi bodoh pesi anyar 5.000, pae poro ben 10.000. Ini kan tak kenging secara hukum. Ya anggap masuk riba lah seperti yang tadi ini kan. Jadi nilainya sama, kenapa kok bisa beda anunya tadi? Artinya transaksinya secara nominal kok bisa beda padahal barangnya sama 5.000 pada 5.000 keng ternyata 5.000 beli 10.000 dan kata kengeng tikel panjenengan omaman teropesi anyar lehtar kembang lah banyak kita kengeng seperti itu. Kemudian yang kaitan summa ta'ala rajulin qad jama husbata hatabin la yastatu hamlaha wa huwa yazidu 'alaiha. Kemudian Rasulullah melihat orang nikah neng kadita digambarkan ben orang ngibekaju. Orang ngibekaju padahal aben lalu kuat ngibekaju terus tambah terus. Aben lalu bisa ngangkat, keng bakun, napa tambah terus. Padahal aben lalu bisa ngangkat. Kaju nikah kan ikiba dengki, anggap ikiba ke Combon atau ke tempat lain. Aben sudah tak kuat ternyata terus ditambah. Lah ini katanya malaikat Jibril sebagaimana yang dijelaskan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Hada rajul min ummatika takunu indahu amanatun nas la yaqdiru ala adaiha
wa yuridu ayatahammala 'alaiha. Lekad itu adalah orang yang mempunyai amanah yang tidak kuat untuk melakukan. Artinya orang yang tidak melakukan amanah lah intinya. Lebih panjenengan ini kan amanah banyak. Amanah diantara tangkiban Allah Ta'ala beri kesehatan. Ini amanah. Sebab kesehatan ini milik Allah. Lebih panjenengan lo andi kesehatan. Si Allah Ta'ala ini kasih apa? Jadi kesehatan ini adalah milik Allah. Umpamanya kesehatan lebih panjenengan tidak digunakan kebaikan, ini berarti kita tidak amanah. Karena kesehatan adalah titipan dari Allah. Kesehatan titipan. Jadi Allah Ta'ala beri ya kesehatan kalabed. Artinya sehat. Ini amanah dari Allah Ta'ala. Apakah kesehatan kita itu digunakan kebaikan atau tidak? Mun umpaman tak ikunaki kebagusan berarti kita tidak amanah. Dosa kita berarti. Atau Allah Ta'ala beri anggap rezeki yang berkaitan dengan duniawi. Amanah itu. Beri PC sekedebu panjenengan ben Allah Ta'ala. Amanah. PC ini kan apa ikunaki dekat saya nama punten. Napa ika belia bau sabun apa punten. Napa ika belia nasi kangkui ibadah napa punten. Kalau umpamanya ternyata serang panjenengan PC sekedebu ika beli barang saya bermanfaat. Contohnya ika beli nasi saya panjenengan male andi kekuatan asolat berarti amanah panjenengan dia PC seket. Amanah berarti. Artinya digunakan terhadap yang semestinya sesuai kelaban apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ini keamanah. Gulabi panjenengan barang boten lengkap. Tanang amanah dari Allah. Sokoh amanah dari Allah. Amit mata amanah dari Allah. Pikiran amanah dari Allah. Lisan amanah dari Allah. Napa lisan gulabi panjenengan neka ikuna akidaka bareng si saya. Maca Al-Quran, maca sholawat, kemudian kita berzikir. Napa kangkui lisan ini untuk arasanan orang lain? Berarti tidak amanah kita itu. Beri lisan ben Allah Ta'ala tapi guna akidah ka. Aduh, tahun ini saya ngocak aman makin. Saya capres itu ngai kocak capres itu ngai kocak bisa. Lo usah. Panjenan adukung situng capres monggo ya tore. Cuman capres yang lain tak usah pesoy serang panjenengan. Susah kan itu. Jadi berarti kita tidak amanah. Umpaman cak ngocak capres itu atau selain itu berarti lisan kita yang diberikan oleh Allah tidak aman. Diberi tangan oleh Allah Ta'ala amanah. Derema tanah niki sebisa ikunaki deka saya. Mau ikunaki ngirim video-video ngomong bisa berarti tangan kita tidak amanah. Bada video masuk ke hapin biar mau capres itu nggak. Kirim do ke grup nih kayak de tanah panjenengan tidak amanah berarti. Karena panjenengan ngirim kacuban orang lain melalui video tolesan dosa. Selama video itu ada dan menyebar di mana-mana, si akeba itu sah, si nyebarak itu sah. Bagaimana tanggung jawab kita? Panjenengan minta sepora de capres, kentare de Jakarta. Umpaman panjenengan tak bisa entar ke Jakarta. Mungkin mon-temon nang akhirat. De remah pakun salah panjenengan. Cering capres kita tade pada apa cak aku aja dan badan. Jadi amanah, ini amanah kita itu. Jadi panjenengan adukung pasir rabi saos monggo. Keng tak usah. Pasanan nih cakku. Ampun, capres semua itu baik. Capres semua itu adalah takdir dari Allah. Mon panjenengan cak ngocai berarti cak ngocai pangeran panjenengan. Yang takdir dari Allah semuanya. Jadi tidak usahlah. Kita tidak usah ikut-ikut mencaci. Walaupun orang lain mencaci buta. Sudah. Kita tidak usah. Tidak usah mengirim cacian orang lain. Tidak usah. Karena kapan kita akan minta maaf kepada mereka? Mon lolobi sangki mon temon nang akhirat. Jadi amanah. Itu amanah kita. Gulabi panjenengan, beri potrah amanah.
Putra atau anak-anak kita itu adalah harus dijaga ke fitrahnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak kita itu aslinya adalah bertauhid kepada Allah. Semuanya anak-anak kita itu adalah orang baik aslinya. Satu-satunya nasi lahir lagi panjenengan ini fokus kita. Makanya Allah Ta'ala abri atau benete pagi dia panjenengan pateros bagus ya. Ternyata pas nan putaran panjenengan tak apa aja. Ternyata putaran panjenengan pas tak tahu dekat agama. Ternyata putaran panjenengan pas naudzubillah pas pindah agama dekat selain Islam. Orang tua yang jadi tanggung jawab. Kenapa? Tidak amanah orang tua itu. Orang tua yang tidak tanggung jawab. Karena aslinya adalah fitrah semuanya. Semuanya nikah adalah mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhannya. Semuanya adalah bermodel-model ahli ibadah. Cuman apa-apa orang ini macam-macam. Berdasi punten, saampun raja nih kalau. Saampun raja yang berdasi nakal. Berdasi terus taat. Mulai digigini terus taat. Ini berarti fitrahnya masih tetap. Apa-apa? Karena orang tua betul-betul mengawasi. Kita punya istri amanah. Atau kita punya suami amanah dari Allah Ta'ala. ETP ban Allah Ta'ala. Ya laki nabaan ya jaga ya. Ya bini nabaan jaga. Ternyata umpama naudzubillah kita punya istri, istrinya tidak sholat. Naudzubillah. Kita sebagai suami wajib membimbing. Karena titipan dari Allah. Ini amanah namanya. Jadi umpama napasnan lo kuat itulah bahaya. Umpamanya kita tidak tanggung jawab terhadap amanah, ini adalah juga bahaya. Seterakhir kan itu buaki Kanjeng Nabi tapangki sareng wa ta'ala qaumin tuqradu alsinatuhum. Bada situng sekelompok orang. Seanya mulutnya ini kayak kunteng. Kunteng. Jadi abali pola kunteng boleh, abali pola kunteng terus. Gitu tentu sakit. Napa boleh kunteng akhirat umpama. Kunteng dunya bae sakit. Kunteng dunya nih sakit. Napa boleh kunteng akhirat? Lain. Sebab apa yang ada di dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat jauh. Panjenengan oning dek apoi ning dunya. Panas. Mau bandingake ben akhirat, apoi dunya nih kulkas. Kulkas celep, bahkan lebih dari kulkas. Apa itunya itempeng apoi neraka atau apoi akhirat jauh kesenangan yang dunia itempeng kesenangan akhirat jauh sekarang itu juga kunteng akhirat dan kunteng dunia lah lo pada kenapa kadito mi orang sekarang itu bagi kadito haulai khutaba'u fitnah orang tokang afitnah abli kesigil mangkan tengate panjenengan tengate tak usah ngirim video-video kisah fitnah kisah aja percaya panjenengan si agak baik kisah adalah orang si baci dak si si agak baik ini kan dak ramon baci gila pagaya yola jadi panjenengan lah tak usah percaya tina lah tak usah ikut. Ini orang yang tukang fitnah ku laku kunteng. Benih kunteng dunia saya giba. Kunteng akhirat. Naudzubillah. Dari Jawa. Banyak tuh sagu lebih panjenengan. Banyak napa boleh masa-masa modern makin HP. HP itu bisa bermanfaat, bisa menyebabkan kita dosa. Tinggal kita menggunakannya. Bisa bermanfaat panjenengan ngaji Al-Qur'an ngaku HP manfaat kan panjenengan paling punten ngidingaki video-video atau baca pengajian nang HP manfaat kan cuman kudu tengate mon pengajian nang HP nih kan karena aliran-aliran banyak jadi kudu saring sang panjenengan benih langsung dikonsumsi cuman yang jelas HP itu juga banyak manfaatnya banyak orang si oning ngaji Al-Quran karena lebat HP banyak. Kisah itu juga nih kebaitu seserang panjenengan.
Gampang, paling gampang. Lapan jenengan noles fitnah kerem. Mau agabai video fitnah orang kerem. Ada nyebar nih kan. Ini kayaknya mana dosa berjalan. Mohon panjenengan noles bacaan solawat umpamanya bacaan solawat ini adalah amalan solawat kerem sarang panjenengan ini adalah pahala berjalan. Terus kerem benoreng lain kerem. Napa boleh pas banyak orang yang maca solawat panjenengan oleh ganjaran. Oleh ganjaran banyak. Terus nih kan. Makanya panjenengan umpama noles seneng HP nih kan. Bareng seperti nikah. Oleh ganjaran banyak. Tak usah ucau ngereng mungkin buktena sholat duhur, torea sholat toles. Pola-pola beda orang se pas langsung sholat gitu. Ngereng cek kelompok sholat, kereng panjenengan. Ngereng mungkin umpama panjenengan cek ke pukul 2 malam, ngereng tahajud. Seperti kadang-kadang grup Masjid Agung ini kan beda, pukul 2 beda sing ngereng tahajud. Oleh ganjaran kisah. Karena kadang-kadang tegak gula ngiding gara-gara HP amonnya pada orang ngereng tahajud. Oleh ganjaran orang ini. Jadi oleh ganjaran ya. Jadi intinya adalah tergantung kita menggunakannya. Mungkin sekali itu muka-muka manfaat, muka-muka barokah, muka-muka tergulis senaja ban anak ban foto ban orang-orang yang kita cintai betul-betul selalu mendapat hidayah dari Allah. Mantar sajan saya dan istiqomah terus cinta untuk beribadah kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan mudah-mudahan tu sagu lebih panjenengan esapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tu sadaka Allah atau tu sadaka orang yang memang hakul adami. Muka-muka esapor kepada Allah taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabat lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanahu rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.